Film ini berdasarkan pengalaman yang dialami oleh sang sutradara yang kemudian diangkat ke sebuah layar lebar. Nah, sekarang kita masuk ke sesi letak di mana kisah nyatanya. Jadi suatu hari sang sutradara film ini yang bernama Meir Zarchi sedang mengemudi bersama temannya ke sebuah taman di New York tahun 1974. Di kala itu mereka tiba-tiba dikejutkan oleh seorang wanita yang keluar dari semak-semak dengan keadaan sekujur tubuhnya berlumuran darah. Mereka menduga jika wanita tersebut adalah korban dari penganiayaan dan pemerkosaan. Meir Zarchi pun segera menolong wanita tersebut dan membawanya. Di dalam perjalanannya, Zarchi lalu mengobrol dengan temannya itu. Wanita ini akan kita bawa kemana? Kantor polisi dulu atau rumah sakit dulu? Akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya ke kantor polisi terlebih dahulu, lalu membawanya ke rumah sakit. Yang mana keputusan membawanya ke kantor polisi terlebih dahulu adalah sebuah kesalahan. Karena petugas polisi yang digambarkan Zarchi adalah pelindung masyarakat, bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, malah memaksa wanita malang itu untuk memberitahu siapa pelakunya. Ya, yang intinya malah diinterogasi terlebih dahulu. Padahal waktu itu rahangnya patah dan hampir tidak bisa berbicara. Nah, maksudnya si Zarchi ini janganlah diinterogasi dulu, nanti kan bisa setelah mendapatkan perawatan. Akhirnya Zarchi mengambil inisiatif dan memulai untuk segera membawanya ke rumah sakit. Nah, setelah itu guys, beberapa hari kemudian Zarchi menerima surat dari ayah sang perempuan yang menyatakan ucapan terima kasih lalu memberikannya hadiah. Namun di sini Zarchi menolaknya. Sang sutradara tidak berniat mengambil keuntungan dari film ini melainkan untuk keadilan semata bagi siapapun yang mendapatkan pelecehan seksual. Maka dari itu, atas dasar apa yang dialaminya, cerita ini pun diangkat ke sebuah layar lebar dengan judul Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke cerita filmnya. Berlatarkan pada tahun 1974, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jennifer Hill. Dia baru saja check out dari sebuah hotel dan akan menuju Park Highland, yaitu suatu tempat terpencil di Amerika Serikat. Dia berencana liburan sekaligus mencari inspirasi untuk karya tulisnya. Dan perlu diketahui bahwa Jennifer adalah seorang penulis novel. Layaknya seorang penulis cerita, dia membutuhkan suasana yang tenang, pemandangan yang indah, ya pokoknya jauh dari keramaian lah, agar mendapatkan sebuah inspirasi untuk karya tulisnya. Makanya Jennifer pergi ke Park Highland. Jennifer pergi seorang diri dengan membawa mobil. Saat di perjalanan, dia berhenti di sebuah pom untuk mengisi bahan bakar. Di sana juga dia mengobrol dengan seorang pria yang bernama Johnny. Dalam obrolannya, Jennifer menanyakan lokasi yang akan ia tuju. Johnny menjawab, kurang lebih setengah mil lagi sampai tujuan. Terlihat Johnny tidak seorang diri. Dia ditemani oleh kedua temannya yang bernama Stanley dan Andy. Andy yang baju merah. Setelah itu Jennifer melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di sana, Jennifer yang sudah bosan dengan suasana kota memutuskan untuk berkeliling di sekitar penginapannya. Dia merasa sangat senang dengan suasana yang hening, ditambah lagi dengan lokasinya dekat dengan danau. Lalu ia pun berenang di danau tersebut. Selesai berenang, lalu Jennifer kembali ke penginapannya, menyusun barang-barang, merapikan pakaian, dan ketika membuka laci, dia menemukan sebuah pistol. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dia bergegas turun untuk melihat siapa yang datang. Jennifer membuka pintu. Ternyata itu adalah seorang pengantar barang yang sebelumnya Jennifer pesan di tokonya. Diketahui pria tersebut bernama Matthew. Setelah mengantar barang pesanan Jennifer, Matthew pergi ke teman-temannya. Ternyata mereka yang ada di pom bensin merupakan teman-temannya Matthew. Di sana Matthew menceritakan semua tentang Jennifer. Di hari berikutnya, Andy dan Stanley menggoda Jennifer yang sedang bersantai di pinggir danau. Namun Jennifer yang merasa terganggu lantas segera masuk ke dalam penginapannya. Kemudian di malam harinya terdengar suara-suara yang memanggil Jennifer dari luar. Lalu Jennifer keluar dan memeriksanya. Tapi ternyata tidak ada orang sama sekali di sana. Di pagi harinya Jennifer bersantai di tengah danau dengan menggunakan sampan perahu. Tiba-tiba datang Andy dan Stanley menggoda dan menarik perahu Jennifer sampai ke tepi danau. Di sana mereka berdua mencoba untuk melecehkannya, namun usahanya gagal dan Jennifer pun berlari sampai ke tengah hutan.
Tapi naasnya pelariannya itu diketahui oleh kawanan mereka dan langsung menangkapnya. Setelah berhasil ditangkap, mereka menyuruh Matthew yang idiot itu untuk menanam timunnya di ladang Jennifer. Tapi Matthew tidak berani karena belum pernah melakukannya. Melihat ladang timun Jennifer yang nganggur dan Matthew juga tidak mau menanamnya, kesempatan itu diambil oleh Johnny dan ia pun langsung menanamnya. Sementara yang lain memegang tangan dan kakinya Jennifer. Terlihat Jennifer berjalan merangkak kesakitan sambil menangis. Dia terus berjalan menyusuri hutan itu hingga pada akhirnya Jennifer mendengar suara seseorang yang sedang memainkan alat musik. Dan ternyata itu adalah mereka yang akan menanam paksanya lagi. Dan kini giliran Andy yang menanamnya di atas batu besar. Dengan sisa tenaga yang Jennifer miliki, dia terus berjalan menuju penginapannya. Akhirnya Jennifer sampai di sana dan mencoba untuk meraih telepon agar bisa menghubungi polisi. Tiba-tiba datang Stanley dan langsung menginjak tangannya Jennifer. Jennifer pun tidak tinggal diam begitu saja dan dia langsung menggigit kakinya Stanley. Karena hal itu ia disiksa sampai lemas tak berdaya. Matthew si cupu itu terus dipaksa untuk menggilir Jennifer hingga akhirnya ia pun menuruti kemauan teman-temannya itu. Belum sempat ngecerit si cupu menyudahi permainannya dan bergantian dengan Stanley. Akan tetapi Jennifer berkata dan memohon agar tidak memaksanya lagi karena apamnya sedang kesakitan. Jennifer menawarkan diri menggunakan tangan saja. Stanley yang tidak mau malah memasukkan botol ke dalam goanya Jennifer lalu memukulinya hingga tidak berdaya. Setelah itu guys, mereka lalu pergi dari sana. Akan tetapi setibanya di tepi danau, Matthew disuruh kembali dan membunuh Jennifer dengan pisau. Di sana Matthew pun ragu dan tidak berani untuk membunuh Jennifer. Matthew dilema antara membunuh Jennifer atau dibully dan dijauhi teman-temannya. Akhirnya dia menyiasati agar terlihat seolah-olah habis membunuh Jennifer. Matthew mengoleskan darah pada pisaunya tanpa harus membunuh Jennifer. Beberapa saat kemudian Jennifer yang masih selamat merenungi nasibnya sambil mengobati luka-luka yang ada pada tubuhnya. Hari demi hari dia lewati dengan rasa sedih yang sangat mendalam. Sambil menunggu kondisinya membaik, dia memikirkan sesuatu untuk membalaskan dendam pada mereka semua. Di sisi lain terlihat keempat pria itu sedang makan-makan di sebuah kedai sambil membicarakan tentang Jennifer. Mereka curiga karena semenjak itu tidak ada berita tentang kematian Jennifer. Kemudian Andy dan Stanley pergi ke penginapannya Jennifer untuk memastikan apakah benar Jennifer sudah tewas. Dan ternyata Jennifer sudah tidak ada di sana, yang itu artinya Jennifer selamat dan berhasil kabur. Alhasil mereka pun memukuli Matthew karena tidak becus saat diperintahkan untuk membunuh Jennifer. Hari berikutnya Jennifer pergi ke gereja untuk berdoa dan meminta maaf karena akan membalaskan dendam dan membunuh mereka. Kini pembalasan pun dimulai. Jennifer mulai mengintai mereka satu persatu. Dimulai dari Matthew, dia menelpon minimarket tempat di mana Matthew bekerja dan memesan barang di sana, lalu menyuruh Matthew yang mengantar ke tempat Jennifer. Matthew yang mengetahui alamat yang akan ditujunya adalah tempat Jennifer, kemudian dia membawa pisau dari minimarket itu untuk berjaga-jaga. Sesampainya di sana, Matthew pun terkejut ketika melihat Jennifer menyapa dirinya dari samping pohon. Jennifer memancing Matthew untuk pergi ke tengah hutan saat itu juga. Di sana ia merayu Matthew untuk mencoba apamnya lagi. Ya, secupu-cupunya laki-laki kalau dikasih apam berjalan tetap aja tergoda. Dan benar saja, Matthew pun langsung nyosor Jennifer dan terjadilah aksi pencocok tanaman. Akan tetapi itu hanya pancingannya Jennifer untuk membunuhnya. Ia mengambil tali yang sudah dipersiapkannya lalu mengikat dan menarik tali itu sampai Matthew pun tergantung di atas pohon. Setelah tewas guys, Jennifer melepaskan talinya. Di hari selanjutnya giliran Johnny yang menjadi target. Jennifer pun langsung menghampirinya di tempat kerja dan mengajaknya untuk bermantap-mantap lagi. Anjing sedang kelaparan dikasih daging. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Johnny. Dia langsung naik ke mobilnya Jennifer. Singkat cerita, Jennifer mengajaknya berendam bareng di sebuah bathtub. Dengan kelihayan tangan Jennifer, ia memompa burungnya menggunakan tangan.
Saking enaknya, sampai tidak terasa diam-diam Jennifer mengambil pisau, lalu memotong burungnya. Dia pun teriak histeris saat mengetahui alat tempurnya sudah dipotong dan darah di mana-mana. Johnny pun tewas setelah kehabisan darah. Beberapa hari kemudian, scene beralih pada Andy dan Stanley yang akan pergi ke penginapannya Jennifer untuk mencari teman-temannya yang sudah lama menghilang. Jennifer yang mengetahui kedatangan mereka langsung menyelam ke danau dan menjatuhkan Stanley ke dalam air. Sementara itu, Andy berhasil lari ke tepi danau. Stanley yang merasa ketakutan berteriak menyuruh Andy agar menghabisi Jennifer menggunakan kapak. Akan tetapi Jennifer berhasil mengambil kapak itu lalu melemparkan kapak itu kepada Andy dan mengenai punggungnya hingga tewas. Dan kini terakhir, giliran Stanley yang akan dihabisi oleh Jennifer menggunakan baling-baling mesin perahunya hingga tewas. Dan film pun selesai. Sayangnya guys, dalam kehidupan nyata tidak semua orang yang melakukan kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kadang-kadang hukum tidak mampu menjangkau mereka, sementara hukuman dari Tuhan tidak kunjung datang. Banyak contoh. Gak usah jauh-jauh gimana di negeri kita ini. Beberapa di antara mereka yang melakukan kejahatan bahkan hidup santai dengan bebas. Dan banyak di antara kasus-kasus tersebut yang hilang begitu saja tanpa penyelesaian hukum apapun. Maka manusia pun mencoba memenuhi rasa keadilannya lewat media lain sebagai upaya pelarian dari ketidakberdayaannya sendiri. Apalagi di zaman teknologi media sosial seperti sekarang ini. Kalau kasus dianggapnya kecil oleh mereka-mereka yang berduit, padahal bagi si korban itu merupakan luar biasa, bahkan bisa membuatnya trauma. Nah, dengan adanya media sosial sekarang seperti ini, bisa kita naikkan kasus tersebut melalui media sosial. Dengan kekuatan para netizen, akhirnya naiklah kasus tersebut. Kalau zaman sekarang, kalau nggak viral ya nggak bakalan diurus. Begitu juga dengan sang sutradara film ini, yaitu Meir Zarsi, mengangkat film ini agar mendapatkan keadilan bagi si pelaku pemerkosa dan penganiayaan, agar bisa dihukum dengan seadil-adilnya. Nah, jadi film ini tuh terinspirasi dari kejadian nyata yang dialami oleh sang sutradara itu sendiri. Oke teman-teman, cukup sekian dulu rangkuman film dari saya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.